Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang pengembangan media pembelajaran, yakni salah satunya menggunakan media platform digital. Apa itu? Yakni Quizizzer. Untuk langkah-langkahnya, marilah kita saksikan bersama video berikut ini. Check it out. Hai sobat belajar semuanya. Nah, untuk langkah pertama dalam menggunakan media platform Quizizzer, yakni kita masuk dulu ke browser yang kita punya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yakni kita tulis quizizzer.com. Kita cari aja, langsung kita tekan enter atau browsing. Nah, setelah itu akan muncul beranda seperti ini di awal. Nah, selanjutnya kita login. Nah, bagi kalian bisa masukkan email dan juga password masing-masing. Ini saya sudah memasukkan email dan password. Jadi kita langsung masuk ke akun quizizzer.com milik saya sendiri. Oke, selanjutnya yakni ini adalah fitur kedua yang akan tampil setelah kita memasuki quizizzer.com. Nah, di sini ada beberapa yang dibutuhkan, mulai dari membuat games ya, kemudian bagaimana settingnya. Nah, di sini ada juga langkah yang bisa kita ikuti, yakni apabila kita sebagai guru atau sebagai siswa. Sebagai guru, kalau seandainya sebagai siswa nanti tinggal join game, kemudian masukkan kode tokennya. Lah, ini untuk guru kita akan gamenya ada beberapa pilihan, bisa dari browsing ya di internet, atau kita sudah punya sendiri, upload di galeri milik kita, atau pilih juga yang sudah ada template-nya yang sudah disediakan sama Quizizzer. Di sini banyak sekali yang sudah disediakan template-nya, mulai dari bentuk Dena, kemudian ada mainan ular tangga, juga ada peta ya. Jadi banyak yang menarik, bahkan foto pun itu bisa dijadikan salah satu template dalam permainan game Quizizzer ini. Nah, di sini ada juga yang terbaru, itu ada Among Us, kemudian ada bentuk macam-macam ya. Di sini ada berbagai macam template yang sudah disediakan oleh Quizizzer. Jadi kita bisa langsung menggunakan template yang sudah ada, atau misalnya kalau pingin yang baru, jadi kita bisa menggunakan dari galeri yang sudah kita punya ataupun dari browsing ya, kayak gitu. Nah, di sini ada berbagai macam template-nya. Kita langsung bisa pilih aja mana yang mau kita inginkan ya. Langsung kita klik. Nah, nanti setelah itu kita akan langsung masuk untuk bagaimana cara menggunakan template tersebut ya. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu template yang menurut saya paling umum ya digunakan, yakni template terkait dengan permainan mencari Dena ya, dari start ke finish. Nah, ini saya menggunakan ini. Nah, selanjutnya di sini langkah apa yang kita lakukan, yakni kita di sini ada nomor-nomor. Ini kita bisa menggunakan mengecilkan nomor itu atau dibesarkan. Nah, di sini juga ada dua pilihan, ada mau bentuk lingkaran atau bentuk persegi gitu ya, ada square atau circle kayak gitu. Nah, itu bisa kita pilih ukurannya mau seberapa, mau menggunakan bentuk yang apa untuk penomorannya kayak gitu. Selanjutnya, yakni di sini juga ada answer correct move forward. Ya, ini apabila kita menjawab dengan benar, kita akan naik satu tingkat gitu ya. Jadi ini ada pilihannya. Apabila salah itu akan turun satu tingkat. Ada juga bisa 0, ada bisa 2 gitu ya. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini juga ada musiknya, musik yang sudah disediakan dari Quizizzer. Ada yang tanpa musik ya, ada juga berbagai macam musik yang mendukung sesuai dengan template yang kita inginkan, atau bisa ditambahkan musik di galeri kita sendiri. Nah, selanjutnya yakni kita langsung masuk ke bagaimana membuat pertanyaan di Quizizzer. Nah, pertanyaan ini ya, ini tuh untuk menggunakan evaluasi pembelajaran dari materi yang sudah kita sampaikan. Lah, salah satunya evaluasinya dengan menggunakan quiz evaluasi ini. Lah, di sini ada pilihannya banyak tipenya. Ada multiple choice, ada short answer, kemudian ada true false ya. Ada number
answer juga, ada open ended, jadi macam-macam bentuknya ya. Nah, selanjutnya yang kita pilih, kita tinggal pilih mau tipe yang apa. Di sini nanti juga bisa ditentukan terkait dengan poin ya. Itu di sampingnya ada juga poin, jadi satu nomor itu kita mau ngasih nilai berapa. Nah, itu ada rentangnya mulai dari 1 ya sampai tidak terjadi, bisa kasih poin per soal itu berapa sesuai yang kita inginkan ya. Oke, yang pertama yang kita coba adalah menggunakan soal tipe multiple choice. Nah, di sini tinggal kita tulis aja pertanyaannya apa gitu ya, materinya tentang apa, jadi kita langsung tulis aja pertanyaannya. Jadi ya, ini salah satu saya menggunakan salah satu materi akidah akhlak ya di tingkat madrasah aliyah. Nah, ini materinya terkait dengan bertaubat. Jadi soalnya yang pertama, hukumnya bertaubat bagi orang muslim adalah, nah kita tinggal langsung di answer aja, kita tulis jawabannya itu apa saja pilihannya ya, mulai dari wajib, sunnah, kemudian mubah ya, kemudian ada makruh, kemudian yang terakhir ada haram. Nah, itu adalah jawaban yang bisa kita tulis ya di pilihan yang sudah disediakan. Nah, untuk menambah ini kan cuma A sampai D saja, kita tambah tekan tanda plus ya di ujung yang warna hijau lah, kemudian muncul dah untuk tambahan kotak jawaban. Nah, kita tinggal menulis, berarti kita sampai 5 poin A, B, C, D, E. Nah, setelah itu kita pilih jawabannya yang mana yang paling benar lah, itu kita centang. Nah, muncul warna tanda hijau centang koreknya. Nah, setelah itu oke, kita lanjut untuk tambah soal ya, add question. Nah, untuk langkah selanjutnya untuk nambah soal sampai berapa yang kita butuhkan, mau buat soal berapa, nah itu tinggal pokoknya sama kayak tadi di awal. Nah, ini nilainya juga sudah ada karena kita menggunakan nilai yang sama 10 poin ya di contoh soalnya ini. Kemudian terus kita bisa tambahkan juga add slide. Nah, jadi ini kalau misalnya ingin berbeda dengan yang lain ya, tidak multiple choice, kita bisa pilih add slide, kita tambahkan aja modelnya seperti apa kayak gitu. Ya, untuk mengerjakan di soal-soal selanjutnya nomor 2 sampai seterusnya, langkah yang digunakan kita tentukan tipenya, kemudian kita tentukan total poinnya, kemudian untuk pertanyaan kita tulis ya, kita ketik di kolom pertanyaan, kemudian lanjutnya di kolom jawaban. Mau model multiple choice juga boleh, true false tinggal kita tentukan aja, atau short answer kita jawab yang jawaban singkat yang paling tepat. Nah, itu bisa kita gunakan. Di sini saya menggunakan 5 contoh soal yang sudah ada, dan setelah itu langkah selanjutnya yakni pengaturan, yakni kita atur dulu judul dari permainan kita ini tentang apa. Saya menggunakan kuis akidah akhlak kelas 10. Kemudian deskripsinya itu tentang apa. Kita bisa menggunakan misalnya jawablah pertanyaan tersebut dengan tepat dan teliti. Kemudian kita pilih negara mana. Kemudian kita pilih juga kategorinya tentang apa. Ada juga more application-nya, yakni kita upload ini untuk siapa, setiap orang atau tidak kayak gitu. Kemudian ada juga quality score-nya kita terpenuhi semuanya, tercentang biru, berarti ini sudah permainan siap untuk di share, untuk dibagi kepada siswa kita. Nah, kayak gitu ya. Selanjutnya ya, ini sudah terbentuk gamenya, artinya sudah terupload game yang seperti apa. Kita pilih mau langsung live saat itu juga dia, atau dibikin tugas, jadi ada waktu rentangnya lama. Lah, saya menggunakan yang langsung, coba ya. Nah, di sini ada beberapa settingan ya, entah pertanyaannya diacak, kemudian jawabannya ditentukan, ada juga tambahan untuk permainan, jadi coba maksimum untuk masuk berapa kali. Nah, setelah itu langsung kita go, permainan berarti bisa kita langsung mulai. Nah, dengan apa? Nah, silakan siswa-siswinya itu disuruh masuk untuk ke link aplikasi itu ya, join link, atau mereka masuk ke quizwizard.com, kemudian play to join game, dan mereka harus masukkan akses kode yang sudah diberikan kepada si pembuat game atau gurunya. Nah, itu dikasihkan ke siswa. Kemudian kita bisa tampilkan waktu dalam permainan ini berapa menit gitu ya, kita tampilkan ataupun kita sembunyikan. Kemudian setelah itu ada juga settingan di situ ya, mulai dari pemain, kemudian skornya juga, nomornya, akses kodenya, atau kita tampilkan musik. Jadi mengikuti lah sesuai apa di setting tersebut.
oleh siswa-siswi, kita bisa menghentikan permainan. Nah, di stop ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke beranda lagi, ke beranda awal tadi ya, yang aktif gamenya. Nah, itu nanti sewaktu-waktu kita bisa menggunakan lagi, kayak gitu ya. Sama ini digunakan dengan model template yang lain. Mungkin kita mau mencoba template yang lain ya, dengan template browsing atau apa, itu bisa kita gunakan. Lagi kita bisa mengetahui hasil dari yang sudah anak-anak kerjakan atau siswa kerjakan, ada evaluasinya. Kita bisa lihat di report, di bagian report itu kita bisa ketahui hasil dari permainan mereka atau evaluasinya mereka ya. Bisa lihat mulai dari namanya mereka, pemainnya, kemudian nilainya berapa, dapat berapa, kemudian waktu mengerjakannya, dan kemudian jawabannya itu seperti apa, benar atau tidak. Nah, itu adalah setelah ada report ini kita bisa download juga hasilnya dalam bentuk Excel. Nah, kemudian kita bisa share kepada siswa-siswi kita untuk mengetahui hasil dari evaluasi yang sudah kita. Itu tadi terkait dengan Quizwizard, media platform digital untuk media pembelajaran kekinian. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.